27 tahun reformasi. Apa yang kita saksikan hari ini? Tidak ada satupun dari tuntutan reformasi yang terrealisasi. Yang pertama, mengenai difungsi ABRI. Hari ini justru semakin menguat menjadi multifungsi ABRI. Militer di mana-mana, militerisme kembali bangkit. Yang kedua, pemberantasan korupsi, serta mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, artinya mengadili penegakan hukum atas para koruptor. Itu pun tidak terjadi. Pelemahan KPK itu yang justru kita saksikan secara terang-terangan. Koruptor diambil asetnya, digeledah rumahnya, tapi dibiarkan melenggang. Pemberantasan korupsi semakin melemah. Yang ketiga, kita bicara soal otonomi daerah. Yang ada hari ini adalah sentralisasi kembali menguat melalui banyak undang-undang. Itu suatu hal yang kita upayakan 26 tahun yang lalu, karena itu baru lahir di tahun 1999. Dan yang keempat adalah bicara mengenai supremasi hukum. Hari ini, hukum justru digunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang merampas-rampas ruang hidup rakyat dan juga membelenggu rakyat, mematikan ekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat. Ruang-ruang publik hampir tertutup. Hukum itu jadi alat penguasa untuk menindas rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingat 27 tahun yang lalu, betapa bergejolaknya. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Kekerasan seksual secara massal juga terjadi. Hari ini yang harus kita lakukan adalah kembali mengingat sejarah, belajar dari sejarah, mendorong terjadinya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang hari ini tidak pernah terjadi, tidak pernah sama sekali berkeadilan, tidak pernah memenuhi rasa keadilan bagi korban. Lalu, negara hukum harus kita transformasi. Kembali kita tegakkan sehingga dia sejalan dengan demokrasi dan berprinsipkan, berlandaskan hak-hak asasi manusia. Selain itu, ekonomi kerakyatan. Ekonomi membangun perekonomian rakyat yang mandiri, yang berbasiskan kerakyatan, itu juga harus kita galakkan. Kita tidak boleh hanya turut saja, diam saja, melihat sistem ekonomi yang begitu rupa dikuasai oleh hanya segelintir orang dan menguntungkan hanya segelintir orang. Pada akhirnya apa yang harus kita lakukan? Rakyat Indonesia kita harus bersatu, kembali memperkuat konsolidasi, saling support, saling dukung. Kita kembali mengupayakan merebut ruang-ruang publik, merebut hak kita, dan mengupayakan partisipasi bermakna publik dalam ruang-ruang pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh negara, baik di level lokal maupun di level nasional. Kita juga harus kembali berkonsolidasi, mentransformasi sistem politik kita, dengan mengubah paket undang-undang politik dan juga mentransformasi partai politik sehingga partai politik sungguh-sungguh menjadi wahana di mana aspirasi rakyat dapat disalurkan dan rakyat sungguh-sungguh dapat berdaulat mengatur negara hukum demokrasi Indonesia. 27 tahun reformasi, mari bertransformasi, mari mentransformasi Indonesia. Salam keadilan.